Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang masalah istinja, ya. Faslun fil istinja. Istinja ini masih terkait masalah taharah, ya. Kemarin di awal sudah kita bahas tentang macam-macam air, lalu kemudian dibahas tentang wudu, perkara-perkara yang wajib dalam wudu, lalu kemudian sunnah-sunnah wudu. Antara istinja bahasa kita itu bersih-bersih, ya, maaf, cebok gitu ya, cebok. Istinja itu cebok. Kenapa wudu didahulukan daripada pembahasan istinja? Karena ini mimbabi al-ghalib, ya. Dua-duanya sama intinya, yaitu bersuci. Tapi wudu lebih diutamakan pembahasannya di sini, lebih didahulukan pembahasan masalah wudu karena aktsarus isti'malan fil yaum. Wudu itu lebih banyak dilakukan daripada istinja dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu pembahasannya itu didahulukan. Jadi ketika para ulama itu menulis sebuah kitab itu bukan tanpa alasan. Jadi ketika bab ini didahulukan dengan bab yang lain, itu ada tujuannya. Karena itu ada sebuah kaidah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi kita perlu ilmu dulu, perlu tahu dulu sebelum kita melakukan satu perbuatan, sebelum kita mengatakan sebuah perkataan. Nah, dalam sehari-hari kita sebagai seorang muslim, la yuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat itu enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa berwudu. Karena itu wudu harus kita punya ilmunya. Harus punya ilmunya. Kita harus punya pengetahuan tentangnya. Dan wudu dalam sehari semalam setidaknya, kalau kita ikutkan sesuai dengan jumlah sholat kita, ya setidaknya 5 kali kita berwudu, ya. Setidaknya 5 kali berwudu. Maka ini menunjukkan lebih banyak wuku'nya, kejadiannya daripada istinja, ya. Kalau ada di antara kita istinja, mohon maaf, qada'ul hajatnya itu lebih dari 5 kali, ya ini kayaknya ada yang bermasalah perutnya gitu kan. Makanya lebih didahulukan pembahasannya daripada istinja. Nah, kemarin wudu sudah kita bahas. Nah, sekarang istinja. Nah, terkait masalah istinja ini mungkin ada apa namanya ya, selingan dalam hati kita. Lah, istinja mau biasalah. Masa kita buang hajat nggak mungkin bersih-bersih gitu kan? Nggak mungkin kan? Kenapa dibahas? Nah, ada satu titik poin di situ. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Bagaimana salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia mengabarkan, allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi SAW itu telah mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai masalah al-qiraah, masalah buang hajat pun sudah Nabi bahas. Tapi kok saya nggak ngerti lah. Nah, masalahnya bukan di nabinya, tapi di kitanya. Karena itu thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Saya karyawan, wajib.
Saya seorang petani, wajib. Saya seorang pedagang, wajib. Saya wirausaha, wajib menuntut ilmu syar'i, karena itu kaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita itu bukan adalah masalah dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dunia itu adalah untuk menopang, untuk memfasilitasi kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru ketika seseorang dia lebih kepada dunianya, masalah akhiratnya ditinggalkan. Dan selanjutnya, masalah istinja ini juga harus merasuk atau masuk ke dalam hati kita sebuah keyakinan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya Nabi telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Sampai masalah yang kecil ini pun, masalah al-khira'ah, masalah buang hajat dibahas oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah istinja. Setiap hari, ya sudah kebiasaan kita. Kalau mau buang hal-hal yang kotor ya harus dibersihkan. Ada hal yang perlu kita ketahui. Tatkala kita buang hajat itu sekalipun sebagai kebiasaan kita manusia, ada satu nilai ibadah di situ. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Itu pentingnya istihdharul qalbi. Kita menghadirkan sesuatu di dalam hati kita tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah. Kadang karena saking biasanya orang lupa. Wudu ya asal wudu. Buang hajat asal buang hajat, sehingga tidak bernilai ibadah. Padahal itu bernilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Masuk kepada buku ini ya. Qala al-muallif rahimahullah. Ya, kalau matanya kan sudah meninggal yang menulis matan ini. Rahimahullah. Faslun fil istinja wa adabi qada'il hajat. Pasal yang menjelaskan tentang istinja dan adab-adab buang hajat. Nah, istinja itu setidaknya kalau kita buka beberapa kitab Syafi'iyah, ada yang menyebutkan al-istinja, al-istitabah, wal istijmar. Ada 3 istilah, ya Pak. Ingat napa mboten? Kelihatannya tatapan matanya manteng-manteng, yang manteng-manteng. Karena murid-murid Syari Gelas itu, thalabul ilmi Syari Gelas itu lebih pandai dari murid-murid ulama dahulu. Insya Allah ya. Ulama dahulu itu kalau ngaji itu, ya, Imam Syafi'i menyampaikan satu pelajaran dihadiri ratusan ribuan muridnya. Semua bawa buku dan ditulis. Di sini tuh cuma panteng masuk sini, set gitu ya, masuk ini luar biasa. Ada al-istitabah, ada al-istinja, ada al-istijmar. Hafal Pak? Ya, jadi jangan ngapalin kode itu doang ya. Kulkas kodenya apa gitu ya. Ini sekali-kali dihafal ini kode-kode ini ya. Istilah-istilah di dalam syariat kita. Istitabah, istinja, istijmar itu sama. Bedanya tipis. Terkadang ada kitab yang menyebutkan al-istitabatu wa adabu qada'il hajat. Kalau di sini al-istinja wa adab qada'il hajat. Istitabah itu adalah yutayyibu nafsahu. Bahasa kasar kita bersih-bersih atau cebok itu bahasa Arabnya istitabah. Maksudnya apa? Yutayyibu nafsahu, karena dia membersihkan dirinya. Nah, jadi memakai istilah istitabah dari kata thayyibun, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini memakai istilah al-istinja. Nah, istinja. Apa itu al-istinja? Kalau di sini disebutkan wa huwa min najauta syai'. Najauta syai' artinya adalah qata'tahu. Al-qata'. Jadi al-istinja itu maksudnya najauta syai'a, engkau memutus sesuatu. Memutus sesuatu. Qata'tahu. Apa yang dimaksud? Faka'annal mustanji yaqta'u bihil adha an nafsihi. Karena
dia di dalam istilah bahasa Arab itu memakai istinja yang artinya adalah al-qata', memutus, seolah-olah orang yang beristinja, orang yang buang hajat itu sedang memutus dirinya dari yang kotor itu, dari yang najis itu, ya. Maka disebut dengan al-istinja. Nah, al-istinja. Ini yang kedua. Istilah yang ketiga, al-istijmar. Al-istijmar. Al-istijmar itu mirip dia memutus dirinya dari hal yang kotor, dari hal yang najis, tapi memakai hajar. Istijmar. Dia memakai batu. Au ma yaqumu maqamal hajar, atau yang bisa mewakili batu. Nah, itu ya. Nanti ada syarat-syaratnya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, ini bukan perkara kecil. Masalah buang hajat itu bukan perkara kecil. Ya. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi melewati 2 kuburan. Dan keistimewaan Nabi adalah Nabi terkadang dibuka akan perkara-perkara yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti kita. Jadi Allah terkadang membukakan perkara-perkara yang gaib. Contohnya apa perkara yang gaib? Perkara masa depan. Itu min nubuwatin Nabi. Jadi bukan ramalan. Nabi mendapatkan itu dari wahyu, bukan ramalan. Seperti yang terkenal itu, yang pakai ding 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 ding. Ya, itu bukan ramalan, tapi Nabi adalah nubuat dia. Karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kejadian-kejadian yang akan datang, seperti nanti akan turunnya Dajjal, ya, akan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian ada munculnya Imam Mahdi, tanda-tanda kiamat yang lainnya. Itu adalah nubuat Nabi. Nah, termasuk marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Azab dan nikmat kubur itu adalah hakun, itu nyata. Dan Allah simpahkan itu sesekali kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan tujuan tertentu. Ketika Nabi melewati 2 kuburan ini, maka kemudian Nabi melihatnya. Sehingga Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabirin. Kata Nabi, ini nih, penghuni 2 kubur ini sedang disiksa. Sahabat yang lain nggak tahu. Makamnya biasa saja, nggak ada yang aneh. Ya, kita kan sekarang, dia kayak lagi disiksa. Nah, apa sih? Kuburannya jeblos. Wah, bukan ya. Itu bukan tanda kalau kuburannya ambles itu sedang disiksa. Dari mana? Ya nggak tahu kita siksa atau nikmat kubur di situ, nggak tahu. Ya, bukan dengan tandanya ambles kuburan itu, makam itu. Nah, kemudian kata Nabi, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan mereka itu disiksa di alam kuburnya bukan karena dosa besar, bukan karena berzina, bukan karena minum khamr, bukan karena riba, bukan karena syirik, bukan karena membunuh manusia. Tapi karena apa? Kata Nabi SAW, fakana ahaduhuma la yastanji minal baul. Istinja, la yastanji minal baul. Bahasa kita, salah satunya nggak cepok tuh dari pipisnya, dari buang air kecilnya. Nah, maka ini bukan perkara sepele. Kembali ke istilah istijmar. Istijmar itu memakai batu atau yang mewakili batu. Nah, bagaimana kalau ada orang dia buang air seperti yang kita lihat, loh, kamu kok nggak cebok? Saya ceboknya pakai batu, gitu kan? Nah, nanti syarat-syaratnya itu terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, dikhawatirkan masuk ke dalam hadis tadi. Dia akan disiksa di dalam alam kuburnya karena la yastanji minal baul. Termasuk orang yang tidak memenuhi syarat untuk bersih-bersih atau cebok dari hajatnya. Baik. Kita lanjutkan. Wal maqsudu bihi izalatul kharij minas sabilaini au min ahadihima bima'in au hajarin au nahwi. Yang dimaksud dengan istinja, ya, jadi sama istitabah, istinja, istijmar. Bedanya istijmar itu lebih spesifik, yaitu hanya memakai batu. Tapi intinya sama, dua-duanya adalah alat untuk atau aktivitas untuk bersih-bersih dari hajat kita.
Yang dimaksud dengan istinja adalah menghilangkan al-kharij, yang keluar dari kedua jalan. Yang depan disebut namanya kubul, yang belakang disebut namanya dubur. Ya, jalan depan maupun jalan belakang dari manusia. Awin ahadihima, atau yang keluar dari salah satunya. Terkadang orang keluarnya bareng atau hampir berbarengan. Buang air kecil, buang air besar, atau salah satunya. Bimain, dan bersih-bersihnya itu adalah, atau menghilangkan yang keluar itu, najis itu adalah dengan air. Au hajarin, atau dengan batu, wa nahwihi, atau yang semisalnya. Nah, di kitab yang lain seperti kitab Al-Yaqut An-Nafis, ya, masih kitab madhab Syafi'i, bahwa al-istinja itu diartikan izalatul kharijun najis. Jadi lebih spesifik, Pak, lebih khusus lagi dijelaskan. Menghilangkan sesuatu yang keluar, tapi yang keluar itu najis. Paham ya? Karena tidak semua yang keluar dari jalan depan maupun belakang itu najis. Ada yang enggak najis. Tapi ada sebagian ulama yang menghukumi sama. Ya, maka nanti kalau kita mau mutawwalat, ya kita ingin mengembangkan pemahaman ini, karena kan ini ikhtisar. Kita baca kitab-kitab yang besar itu pasti ada khilaf di situ. Misalkan ada kaidah al-khuruju minas sabilaini fahuwa najis. Semua kullu kharijin minas sabilaini fahuwa najis. Semua yang keluar dari dua jalan itu dihukumi najis, ya. Saya enggak keluar misalkan dari belakang, enggak keluar biasa hajat itu, ya. Keluarnya cacing. Nah, pernah ada mungkin anak kecil, ya, keluarnya cacing. Cacingnya najis enggak? Ya. Kalau menurut kaidah itu kullu kharijin minas sabilaini fahuwa najis, maka najis. Keluarnya batu tepluk, najis enggak? Najis. Berdasarkan kaidah itu najis. Tapi ada hadis yang menyebutkan ada hal yang keluar dari jalan depan dan itu dihukumi tidak najis. Para ulama sebagian itu menganggapnya tidak najis. Contohnya adalah al-mani, mohon maaf, ya. Air mani itu tidak najis. Kenapa? Hadisnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan kuntu afruqu maniya an thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ngerok mani yang sudah kering dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menunjukkan tidak najis. Tidak najis. Maka di sini di dalam kitab yang lain dijelaskan lebih jelas izalatul kharij an najis, yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar dan itu najis. Ada lagi yang keluar yang enggak najis dari jalan belakang. Ada, Pak. Apa itu? Bom. Nah, itu angin keluar itu enggak najis. Kalau buang angin najis, repot kita. Ya kan? Makanya itu nanti ada hukumnya. Kita masih bahas tentang ta'rifnya, definisinya. Menghilangkan yang keluar dan itu najis. Al-mulawwith, najisnya itu mulawwith, yang bisa, apa ya bahasa kita, mulawwith itu bleber, yang ngotorin, ya. Kalau disenggol itu bisa najisnya itu menyebar, itu mulawwith, mengotori hal yang lain atau tempat yang lain. Itu namanya al-mulawwith. Minal farji au, apa ini, saya nulisnya nggak jelas ini. Ya, minal farji au duburi bima'in au hajarin, ya. Baik dari jalan depan farji maupun dari jalan belakang, dengan air maupun hajar, dengan batu dan yang semisalnya, ya. Itu artinya. Jadi ta'rifnya ataupun definisinya itu, definisinya istinja itu adalah membersihkan sesuatu yang najis yang keluar dari dua jalan, atau salah satunya dengan air, dengan batu, atau dengan yang semisalnya. Nah, berdasarkan ta'rif ini, maka istinja itu ada 4 rukun. 4 rukun. Rukun itu artinya pokoknya, perkara pokok. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, maka tidak berlaku istinja. Cebok atau bersih-bersih itu nggak berlaku. Yang pertama adalah mustanjin. Mustanjin itu orang yang
hendak istinja, hendak cebok, itu orangnya. Mustanjin itu orangnya. Ya. Yang kedua, al-mustanja minhu. Ini istilahnya. Al-mustanja minhu. Kalau dalam kitab fikih sering ini dibahas sebelum kita membahas ke perkara yang lain, biasanya rukunnya itu disebutkan, atau istilah-istilah semacam ini biasanya disebutkan. Mustanjin adalah orang yang hendak beristinja. Mustanjan minhu itu adalah objek yang hendak kita bersihkan atau najisnya, ya. Baik itu air kencing ataupun yang belakang, ya, ataupun fesesnya. Yang ketiga, al-mustanjin bihi. Itu istilahnya, al-mustanji bihi. Kalau minhu, min itu kan dari. Al-mustanjin minhu dari, maksudnya adalah berarti objeknya. Al-mustanjab bihi, bi itu berarti dengan alat. Maksudnya adalah alat atau media yang dipakai. Itu rukun yang ketiga. Al-mustanjin orangnya, al-mustanjan minhu yaitu objeknya yang hendak kita bersihkan atau najisnya, al-mustanjan bihi medianya, yaitu air atau batu atau yang semisalnya. Yang keempat, al-mustanjan fihi, itu tempatnya. Ya. Jadi mahalnya, tempatnya itu tempat keluarnya. Jadi ada 4 ini rukunnya. Jadi ada orang mau beristinja, ini tidak terpenuhi salah satunya. Orangnya ada, batu atau airnya ada, mahalnya ada, tapi sesuatu yang nggak keluar nggak ada. Ya, namanya bukan istinja. Ya. Jadi harus ada yang keluar. Apakah terpenuhi 4 syarat ini dalam ta'rif tadi? 4 rukun ini dalam ta'rif tadi? Kita coba lihat. Izalatul kharijin najis. Kharijin najis, maka itu al-mustanjan minhu. Berarti objek yang harus dibersihkan. Bima'in aw hajarin, berarti itu al-mustanjan bihi. Ya, al-mustanjan bihi. Itu namanya medianya. Lalu yang ketiga, al-kharij an-najis minas sabilaini, 2 jalan. Itu namanya al-mustanjan fihi, mahalnya, tempatnya. Ya. Dan orangnya tentu yang mengeluarkan itu, yang mengeluarkan najisnya. Maka terpenuhi 4 rukun ini di dalam ta'arif atau definisi tadi. Ya, definisi tadi. Paham betul, Pak? Paham. Karena ada orang yang mengatakan kalau pengen tenang, belajarlah fikih. Ya. Kalau pengen bisa tidur, belajarlah fikih. Ya, karena belajar fikih kata orang-orang itu bisa bikin orang tidur gitu ya. Ya karena itu aja yang dipelajari kan itu. Ya, yang dipelajari itu. Ini belum jam 8 sudah kayaknya apot banget yang beripatnya dulu. Padahal masih pagi. Itu banyak itu masyhur itu. Kalau mau tidur, Pak, hadir di kajian fikih. Nah, jangan hadir di kajian hadis, mustalah hadis, itu bahasanya berat-berat. Hadir di kajian fikih. Pembahasannya apa sih? Istinja cebok. Cebok kan biasa aku. Paling bersih-bersih. Bisa tidur ya. Paling gitu aja, Pak. Enggak, sini enggak ada yang tidur. Cuma kemedap-kemedap. Baik, kita lanjutkan. Wa yakunul istinja'u imma bil ma'i awil ahjari awil waraqi awil kharaqi wa nahwi dzalik. Nah, maka medianya itu bisa air, bisa batu, bisa al-waraq, daun, lalu kemudian al-kharaq, yaitu sepotong kain atau yang semisalnya. Ya. Kalau kita lihat keluar, maka ada orang-orang yang tidak perhatian dengan masalah ini. Saya dapat laporan dari istri saya sendiri, ya, karena depan rumah saya itu jalur petani kangkung. Jadi lihat sendiri, ada orang yang kebelet banget, bukan nyari, ya di situ kan nggak ada WC umum, malah nyari pohon pisang gitu. Dia ibu-ibu di situ, soro katanya. Berarti dia nggak cebok gitu, santai aja. Nih ada orang yang nggak perhatian dengan masalah ini, ya. Makanya bersyukur jenengan ya Bapak Ibu sekalian bekerja di Sari Kelas, ada fasilitas yang luar biasa.
untuk qadaul hajat, fasilitasnya alhamdulillah yang bisa membantu kita ibadah kepada Allah bisa bersih, gitu kan. Nah, sekarang tarifnya sudah, medianya sudah tadi, tapi nanti ada syaratnya untuk yang hajar. Yang ketiga rukun-rukunnya sudah, yang keempat hukumnya. Wa hukmul istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Bersih-bersih atau cebok dari najis yang keluar dari dua jalan atau salah satunya hukumnya wajib dari baul dan ghaid, ya, dari air kencing atau feses yang kita keluarkan. Hukumnya wajib. Faqat duna ghairihima. Jadi kalau al-baul dan ghaid itu hukumnya wajib. Kalau ada orang nggak bersih-bersih dari buang air kecil, maka dia berdosa. Ada orang yang tidak cebok dari buang air besar, maka dia berdosa. Karena hukumnya wajib. Apakah ini mutlak wajib kepada semua yang keluar? Tidak. Ya. Fala yajibu li khuruji rihin wadudin. Maka tidak wajib untuk beristinja, untuk cebok dari angin yang keluar. Kentut, ya, buang angin. Bahkan para ulama menyebutkan al-istinja'u minar rihi makruhun. Istinja, cebok dari buang angin, hukumnya makruh, dibenci. Saya buang angin, gitu. Lalu bersih-bersih, cebok pakai air. Itu makruh hukumnya, ya. Yang wajib adalah dari air kencing dan buang air besar. Yang makruh, hukumnya makruh dibenci adalah kalau dia bersih-bersih atau cebok dari angin. Kenapa? Karena rih yang keluar itu tidak dihukumi najis. Ketika seseorang dia beristinja, cebok dari kentut, dari buang angin, seolah-olah dia menghukumi yang keluar itu najis. Maka supaya tidak muncul keyakinan bahwa rih yang keluar, angin yang keluar itu najis, para ulama mengatakan itu makruh, dibenci, supaya tidak muncul keyakinan itu. Karena kan ada kaidah tadi, kullu syai'in kharijin minas sabilaini fahuwa najis, ya. Jadi ada pengecualian. Lalu kemudian mustahab, ada yang dianjurkan. Apa yang dianjurkan dari istinja? Contohnya adalah minal mani, ya. Dari mani itu dianjurkan. Kalau orang dia mengeluarkan itu, kan ada orang namanya mirip seperti daimul hadas. Orang yang keluar hadas terus, itu ada. Laki-laki ataupun perempuan. Kalau mengeluarkan air terus, itu namanya salasilul baul. Mengeluarkan air, penyakit itu, ya, mengeluarkan air kencing terus. Kalau mengeluarkan angin itu, angin terus, sebentar-bentar buang angin, bentar-bentar buang angin. Baru wudhu setengah sudah buang angin. Itu namanya salasi al-rih. Salasilur rih. Itu ya. Salasil itu artinya terus-menerus, rihnya keluar terus, anginnya keluar terus. Ini ada beberapa yang laporan ke saya, biasanya orang yang sudah lanjut usia keluar itu. Kemudian yang mirip dengan itu, daimul hadas, yang seolah-olah keluar hadas terus. Contohnya adalah kaum perempuan, kaum wanita. Ada di antara mereka yang mengeluarkan darah terus, namanya istihadah. Ini laki-laki suami harus tahu istihadah. Perempuan yang istihadah itu, maka itu dihukumi daimul hadas, keluar terus menerus, ya, daimul hadas. Ada yang kemudian keluar, laki-laki itu, mohon maaf, keluar mani terus. Di antaranya sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu keluar mani terus. Biduni syahwat, bukan karena syahwat. Melihat perempuan, melihat video, bukan. Jadi memang penyakit itu keluar. Maka ketika dia mau bertanya Nabi, dia malu, nggak mau. Saya keluar mani terus, malu saya tanya sama Nabi. Maka dia memerintahkan orang lain untuk bertanya kepada Nabi SAW. Nah, itu termasuk daimul hadas, yang keluar terus menerus. Maka ketika keluar terus menerus di antaranya, tapi dia suci, yaitu mani, maka di situ istinja, di situ mustahab, dianjurkan, ya, mustahab, dianjurkan. Wajib, mustahab, makruh, ada yang haram.
Istinja cebok itu haram, Pak. Kok bisa cebok kok haram gitu? Ada. Contohnya apa? Istinja bil ma'il maghsub. Beristinja dengan air yang kita mencuri air ini. Airnya kita curi, kemudian kita cebok dengan air tersebut. Ya. Maka istinjanya, zatnya itu adalah sah, bersih, tapi caranya dia melakukan sesuatu yang haram. Itu hukumnya haram. Al-istinja bi al-ma' al-maghsub. Ya. Ma yang maghsub. Atau dengan air yang merampas. Teman punya 1 botol liter ya, air mineral. Kemudian dirampas sama dia buat bersih-bersih. Itu juga haram hukumnya. Ya. Seperti sama, berwudu dengan air yang dia air mencuri atau air yang merampas. Itu wudunya sah, tapi perbuatannya haram. Ya. Itu hukumnya. Ada 4 ya. Lalu kemudian sekarang maratib al-istinja. Tertibnya atau susunannya, urutan istinja itu seperti apa? Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar. Yang paling utama beristinja itu adalah memakai batu awalan, summa yatba'uha bil ma, lalu diikuti dengan air. Artinya apa? Al-jam'u, kombinasi. Cebok dengan memakai batu dan air. Ya, itu yang pertama, kombinasi, namanya al-jam'u. Pakai batu iya, setelah pakai batu selesai, maka kemudian baru memakai air. Kalau kita seringnya apa? Cukup dengan pakai air, ya. Kenapa ini lebih utama, tingkatannya lebih tinggi? Karena apa tujuan dari bersih-bersih memakai batu? Li'annal hajara yuzilu ainan najasa. Karena batu itu menghilangkan zat najisnya itu, najis yang besarnya itu ya, dibuang. Wal ma'u yuzilu atharon najasa. Adapun airnya itu menghilangkan sisa-sisa atau bekas najisnya. Sehingga itu semakin bersih. Maka ini yang paling utama. Fayajma'u fi tatahhurihi bainal hijarati wal ma' li'anna dzalika ablaghu fin nadhafati. Karena ini lebih bersih untuk dipakai. Memakai batu dan memakai air. Fal hajaru yuzilu ainan najasati min ghairin an tatalawwatha yadahu. Karena dengan memakai batu, najisnya itu tidak berlumuran di tangan kita. Berbeda dengan kalau hanya memakai air ya. Jadi belepotan lah istilahnya. Talawuth itu belepotan. Tapi kalau pakai batu sudah ya, kita bersihkan, tinggal sisa-sisanya, maka tidak akan belepotan di tangan itu. Wal ma'u yuzilu ma baqiya minan najasati allati la yuziluha al-hajar. Adapun air itu adalah untuk menghilangkan sisa-sisa najis yang tidak mungkin bisa dibersihkan dengan hajar. Maka ini yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Wa yajuzu an yaqtasira al-mustanji' 'ala al-ma'. Maratib yang kedua adalah mencukupkan dengan air. Maka boleh dia mencukupkan cebok itu dengan air. Nah, itu maratib yang kedua. Kenapa yang kedua itu memakai air? Karena air itu lebih cepat untuk menghilangkan najis dan sisa-sisa najis, itu ya. Yang ketiga, aw ala salasati ahjarin yunki bihinnal mahal, atau dengan memakai 3 batu yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis, ya, yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Ya. Jadi urutannya yaitu kombinasi batu dulu, baru memakai air. Yang kedua cukup air saja. Yang ketiga cukup batu saja. Ya, au yaqumu maqamal hajar, atau yang mewakili batu. Kalau memakai batu, fal wajibu salasa masahat, dan wajib untuk mengusapnya 3 kali usapan, ya. 1, 2, 3. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu fihi, riwayat Imam Muslim, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja, untuk cebok dengan memakai batu kurang dari 3 batu, ya, kurang dari 3 batu. Fa illam yahsul inqa'u bi 3 masahatin zada hatta yahsul al-inqa.
Kalau memakai 3 usapan, 1, 2, 3, dirasa belum bersih, maka harus menambah usapan itu ya, goresan batunya itu, usapan itu lebih dari 3 sampai betul-betul dirasa bersih. Fa in arada al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Nah, sudah disampaikan tadi. Kalau kita hanya mencukupkan salah satu saja, maka memakai air itu lebih utama. Li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha. Karena memakai air itu bisa menghilangkan ainun najasah, menghilangkan najisnya, najis, bentuk najisnya dan bekasnya. Wa yustaratul istinja'i bil hajar alla tata'adda an-najasata mahala khurujiha wa yustaratu al-istinja' adatan ka an tajawaza an-najasah khilqat ad-dubur ila ilyataini mathalan. Nah, ini berarti terkait tentang syarat kalau kita bersih-bersih cebok dengan hajar, ya. Maka ada 3 syurutun tata'allaqu bil kharij. Ada 3 ya. Kita sampaikan secara singkat, ya. Jadi terkait al-istinja bil hajar, tadi kan istinja bil hajari wal ma itu yang lebih utama. Yang kedua adalah bil ma, karena al ma itu mencukupkan diri dengan air saja. Ini maratib yang kedua, tingkat yang kedua, karena air itu menghilangkan ainun najasa, najisnya, dan menghilangkan bekas najisnya. Yang ketiga bil ahjar, itu tingkatan yang paling rendah. Nah, ketika memakai batu ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, tata'allaqu bil kharij. Syarat yang pertama ini terkait dengan hal-hal di luar ini, di luar batu, ya, bukan batunya, tapi di luar batu. Atau al-kharij itu adalah sesuatu yang keluar, najisnya. Jadi syarat yang pertama perkara-perkara yang keluar itu, yang terkait najisnya yang keluar. Yang pertama, alla yajifal kharij. Syaratnya ya. Jadi kalau kita mau bersih-bersih pakai batu, misalkan kita ke gunung atau kita ke tengah sawah jauh, syarat yang pertama terkait dengan najisnya atau najis yang keluar itu. Syarat yang pertama apa? Alla yajifal kharij. Jadi najisnya itu belum kering. Kalau sudah kering tidak boleh pakai batu, tidak boleh pakai kertas, tidak boleh pakai tisu, tidak boleh pakai kayu. Ya, tidak boleh. Jadi najisnya itu air kencing atau air besarnya itu belum kering. Kalau sudah kering harus pakai air. Allah yatra'a ghairahu alaihi. Sesuatu yang lain tidak mengenai dia. Misalkan buang air kita ya. Kemudian kita mau bersih-bersih dari buang air itu dengan batu. Misalkan masih ada air di situ nempel di apa namanya, kemaluannya. Maka tidak boleh ada benda lain yang mengenai dia. Misalkan baju. Tidak boleh. Karena ketika baju mengenai dia atau benda lain kayu mengenai dia, dikhawatirkan itu akan berarti menyebar kemana-mana. Nah, maka tidak boleh ada benda lain yang mengenai dia. Harus betul-betul posisi dia di situ, ya. Tidak tercampur dengan yang lain. Para ulama kemudian mengkhususkan kalau keringat yang bercampur dengan air kencing tidak mengapa. Keringat yang bercampur dengan air besar enggak mengapa. Ya, keringat misalkan lagi panas banget, keringatan terus ngalir sampai ke ainun najasnya, bercampur dengan najisnya, maka itu boleh dibersihkan dengan batu. Tapi kalau ada benda lain yang mengenai situ, batu atau baju misalkan, maka harus bil ma'i. Karena dikhawatirkan berarti beleber-beleber gitu ya. Maka harus cebok dengan air. Ala yantaqila ala mahali istiqrarihi. Kalau air kecil berarti dari tempatnya, dari kemaluannya. Kalau air besar berarti dari duburnya. Tidak boleh berpindah keluar dari area situ. Ya, jadi harus masih di area situ. Mohon maaf, kalau buang air besarnya itu agak apa namanya, perut, kan bodoh nyebar gitu ya. Berarti kan sudah keluar dari area itu duburnya. Maka itu harus dengan air, tidak boleh dengan batu. Tidak boleh dengan batu. Yang keempat, alla yujawiza safha wal hasyafah.
Mohon maaf ini ya. Hasyafa itu kepalanya, ya, punya laki-laki, kemaluan laki-laki. Itu hasyafa. Kalau sofha itu yang tempat untuk duduk. Ya, kalau perempuan berarti ya punya perempuan, ya kemaluan perempuan. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Alla yujawiza tadi. Tidak, yang pertama tadi kan tidak boleh yang takil. Yang takil itu berpindah, ya, nyiprat gitu kan, nyebar. Kalau ini yujawiza, tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi. Seperti mohon maaf yang buang air mencret gitu ya, mencret atau airnya terlalu ini kan, buang air kecilnya langsung pecah gitu kan, nggak satu air gitu, sehingga kemana-mana, melebihi batas kemaluannya atau melebihi duburnya, masuk kepada sofha. Sofha itu lembaran, maksudnya tempat untuk duduk, ya, tempat untuk duduk. Ini kan seperti sofha, maka dikenal dengan bahasa Arab itu sofha. Ini sofha, halaman. Ini halaman, ya, ini sofha. Tatkala orang duduk seperti ini, tapi tatkala orang berdiri mingkup. Nah, kayak gini ya. Bahasa kita apa ya? Mungkin agak inilah, mungkin pantat apa ya? Nah, itu pantatnya. Jadi kalau duduk buka kayak gini, nah kalau berdiri mingkup, nutup kayak gini. Makanya harus di area duburnya, keluarnya itu. Kalau sudah ke sana-sana, berarti kalau dia duduk dikhawatirkan nanti kena baju dan seterusnya. Maka tidak boleh keluar, ya, najisnya itu. Jadi syaratnya ini ketat, Pak, di mazhab Syafi'i. Jadi ketika jenengan melihat supir, "Loh Pak, kok nggak pakai ini?" "Saya sudah pakai batu, saya sudah pakai tisu, saya sudah pakai potongan kain." Nah, lihat dulu najisnya ini kemana-mana tidak, ya. Najisnya ini keluar dari itu enggak, ada benda lain yang mengenai dia enggak. Nah, ini syaratnya ketat. Supaya apa? Kita enggak bermudah-mudahan untuk buang air. Kalau itu bermudah-mudahan dikhawatirkan masuk dalam ancaman hadis yang tadi sudah disebutkan. Ya, sedikit lagi. Syartun tata'allaqu bil mashi. Sekarang ya terkait dengan mengusapnya. Syarat yang terkait dengan mengusapnya. Yang pertama, ayyakunal mashu salasan. Harus 3 kali mengusapnya. Seperti tadi, nahana Rasulullah SAW an nastanja bi aqalli min salasati ahjar. Baik itu dari 1 batu atau dari 3 batu. Dari 1 batu tidak mengapa, tapi dengan syarat harus 3 ujung yang berbeda. Yang pertama misalkan pakai yang sebelah sini, set, ya. Kemudian pindah lagi, nah, pindah lagi. Nah, dengan syarat nggak ngenai tangan, susah juga gitu kan. Nah, itu harus 3 kali usapan. Kalau dirasa bersih cukup. Kalau belum bersih berarti harus ngambil batu yang lain. Atau dengan 3 batu, ambil, ditaruh, ngambil batu yang masih bersih, ditaruh. Ya, jadi harus 3 usapan minimal. Ayya'umal mahal bikulli mashatin. Nah ini, ayya'umal mahal bikulli mashatin. Setiap usapan itu harus mengenai semua. Jadi tidak boleh diusap sebelah kanan saja pakai 1 batu. Kemudian yang kedua mengusap sebelah kiri pakai batu yang lain. Yang kedua mengusap yang atas pakai batu yang ketiga. Karena ini dianggap bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi salah sumasahat itu adalah yang pertama semua harus terusap. Karena bukan sowel, diusap set gitu ya. Itu kan sudah lumayan bersih. Dengan batu yang lain lagi set, jadi asarnya semakin bersih. Yang ketiga semakin bersih. Banyak beberapa hal itu kalau bersih-bersih itu 3 kali. Maka itu saya amalkan, saya menjadi kias bagi saya, kias analogi saya. Ya, saya kalau di rumah mau nyuci kangkung ya 3 kali. Yang pertama menyuci dari semprotan-semprotan. Yang kedua mungkin sisa-sisanya. Yang ketiga baru nyuci, anggaplah itu kangkung yang sudah bersih. Jadi kalau jenengan nyuci kacang atau apa, 3 kali nyucinya. Baju pun demikian. Pertama pakai sabun, yang kedua bilas, mungkin di situ ada sisa-sisa sabun, yang ketiga ditambahi pewangi 3 kali, Pak, ya, untuk bersih-bersih. Yang ketiga, an yahsulal inqabil mashi. Nah, jadi apa namanya? Masahnya itu, mengusapnya itu harus bersih. Ya, bukan asal-asalan. Nah, jadi bukan asal-asalan. Yang perkara yang ketiga, syurutun tata'allaqu bil hajar. Ini yang terkait dengan batunya. Tadi kan dengan
najisnya, yang kedua ketika cara mengusapnya, yang ketiga syarat yang terkait dengan hajarnya batunya. Yang pertama ayyakuna jamidan, harus hal yang agak keras bendanya. Batu lebih jamid. Jamid itu sebenarnya bukan keras, padat gitu ya. Kertas ini padat ya, termasuk benda padat, jadi bukan cair. Apakah kita boleh nggak bisa memakai bersih-bersih cebok dengan benda yang cair selain air? Nggak boleh ya. Pakai hand sanitizer nggak boleh, atau pakai apa misalkan oli apalagi. Nah, makanya ada syaratnya nanti. Jamidan, yang padat. Batu itu kan padat, kertas padat ya. Yang kedua qali'an. Qali'an itu ayyakuna qali'an, menghilangkan najis, memotong najis. Artinya bisa membersihkan najis. Kertas ini kalau, mohon maaf, ini kertas ya. Kertas kalau kita pakai untuk membersihkan seperti ini, maka dia akan nempel dan najisnya bisa terkurangi. Tapi kalau kita pakai plastik, ya, plastik kayak gini, ini jamid termasuknya, benda padat. Tapi kalau untuk seperti ini klimis, ya bahasa tahu klimis Pak. Dia nggak memegang itu ya, memegang najisnya, maka itu nggak boleh. Plastik itu nggak boleh. Tapi tisunya boleh. Ya. Ayyakuna jamidan, ayyakuna qali'an, lalu kemudian ayyakuna tahiran, harus suci. Kertas suci, batu pun harus suci. Maka tidak boleh memakai kotoran. Ya. Zaman dahulu itu ada orang-orang bersih-bersih ke tengah gurun pasir itu, wah ini batu, ternyata bukan batu, kotoran unta tapi sudah mengeras. Itu nggak boleh. Ya, kita sekarang pun dapat kotoran, nggak boleh kotoran apa pakai kambing atau apa, nggak boleh. Meskipun itu jamid, ya, ataupun padat nggak boleh. Ayyakuna tahiran. Yang keempat, ghairu muhtaram, bukan benda yang mulia. Maka memakai makanan tidak boleh. Ya, memakai makanan. Kertas nggak ada, kayu nggak ada, pakai roti, nggak boleh. Itu makanan, tidak boleh. Semua jenis makanan nggak boleh. Lalu muhtaram yang lain apa? Kutubul ilm. Kertas ini isinya ini, ya. Isinya ilmu. Di situ ada hadis-hadis Nabi, ada kalam ulama, ada ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh. Ya. Pakai koran boleh, ya. Tapi kalau kok istinjanya pakai ini koran, ini nggak boleh, ini ada tulisan Arab ini. Padahal itu bukan kutub ilmu, itu adalah koran, ya. Tapi karena nggak tahu tulisannya Arab, kayaknya ini buku ilmu, nggak boleh ini. Padahal itu koran Pak, koran boleh, meskipun korannya itu bertuliskan bahasa Arab, ya. Kalau koran boleh, tapi kalau kitab ilmu nggak boleh, ya. Kitab hadis, kitab semacamnya. Demikian tentang masalah istinja, ya. Terakhir ada dua masalah, yaitu bahwa ketika kita bersih-bersih itu tidak boleh, tidak disyaratkan untuk yakin. La yustaratu fil istinja itu al yakin, tapi ghalabatud dhon, ya. Jadi ketika kita cebok itu bukan keyakinan bahwa najisnya sudah hilang sepenuhnya 100%. Tidak mungkin itu. Tapi ghalabatud dhon. Dhon kita, anggapan kita 80% ke atas sudah bersih. Misalkan kita, mohon maaf ya, cebok itu. Cebok, selesai cebok, kemudian kita cium. Kok masih mampu ya? Berarti urung bersih. Nah, itu tidak. Jadi menurut para ulama, supaya tangan gak bau sebelum cebok itu, tangan dimandikan dulu, dicuci dulu, terkena air. Maka kalau tangan sudah basah, fa innahu la yaltasiqu birrih. Kalau sudah basah, tangan itu tidak akan menempel dengan bau itu. Berkurang. Beda dengan tangan yang masih kering kemudian dipakai untuk cebok. Itu akan lebih lama bau nempelnya di situ. Ya. Jadi kita ghalabatud dhon. Cukup kita yakin ini sudah bersih. Jadi tidak boleh dicek, kayaknya mampu, ya, tidak. Cukup kalau kita merasa bersih, itu maka sudah cukup. Insyaallah kita lanjutkan dengan adab qada'il hajah pada pekan yang depan, yaitu adab-adab ketika kita buang hajat, ya. Ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ada pertanyaan, ya. Ini hadiahnya zikir pagi dan petang. Kalau kita bisa mengamalkan ini luar biasa. Pahalanya besar di sisi Allah. Dan insyaallah yuktabu indallahi minadz-dzakirin. Siapa yang bisa membacanya, mengamalkannya, ditulis di sisi Allah sebagai hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepadanya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan istilah lain dari istinja. Ada dua yang belum jawab. Mas Sinten? Wiki. Tafadhal. Apa Mas? Al-istitoba
Al-istitobah. Istijmar. Enggak boleh pakai ain, istijma' gitu ya. Istijmar. Nah, harus jelas. Al-istitobah wal istijmar. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Dibaca, silakan diamalkan. Pertanyaan yang kedua, ya. Hukum istinja, ya. Hukum istinja. Jangan hukum istinja. Maratibul istinja, ya. Maratib, susunan mana yang lebih utama ketika kita istinja. Tafadhal. Yang belum pernah menjawab. Yang di luar kayaknya, yang di luar itu. Karena kalau ngantuk nggak kelihatan ini. Ada nggak Mas yang di luar? Nah, banyak ya. Yang kelihatan, Mas siapa ini? Sudah jawab belum Mas? Sudah pernah jawab? Belum. Ya. Yang depan deh, kayaknya yang depan. Mas Jamal sudah? Belum pernah ya? Tafadhal Mas Jamal. Maratibul istinja. Pakai apa? Pakai air dan batu. Pakai air. Pakai batu. Iya, bukan kerikil ya. Kerikil beda dengan batu. Ya, takutnya air digayung, dikasih kerikil, diaduk gini. Bukan itu. Bukan itu ya. Batu yang harus ada sisinya, yang bisa dipakai itu. Kalau kerikil nggak bisa. Batu, maka istilahnya hajar, laisa ramal. Ya. Barakallahu fiik. Syukran. Demikian, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan apa setiap yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.